Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa. Wah, siapa di sini yang suka banget jajan? Nah, pas banget nih. Aku sekarang lagi ada di jajanan yang lagi viral banget. Nah, ini ada Batagor 189. Nah, di episode kali ini aku akan ngulik lebih dalam tentang Batagor 189 ini bersama aku Anissa Rahma dalam bisnis Anda. Yuk, ikutin aku. Nah, ini dia pemirsa Batagor 189 yang lagi viral banget. Halo, permisi Bapak. Saya Anissa dari bisnis Anda. Ini dengan Pak siapa? Saya dengan Rizky, Mbak. Ini ada kawan saya juga dengan Pak Rocky. Wah, Pak Rizky ini sebagai Saya pemilik Batagor. pemilik. Wah, sebagai owner Batagor 189 berarti ya. Nah, ini pas banget pemirsa, aku ketemu langsung sama ownernya. Karena aku tuh penasaran banget nih sama Batagor 189 nih. Kira-kira lagi sibuk gak nih Pak? Enggak juga. Kalau ngobrol-ngobrol, apa boleh? Boleh? Yuk, langsung. Yuk kita ngobrol-ngobrol. Nah pemirsa, sekarang aku sudah bersama dengan owner dari Batagor 189. Ini ada Pak Rizky. Halo, apa kabar Pak? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah tadi kalau aku lihat pas aku datang tuh lagi sibuk banget nih ngelayanin pembeli. Nah berarti kalau Bapak sendiri tuh emang sering untuk terjun langsung ke lapangan ya? Iya, saya suka ke lapangan juga. Oh, emang selalu Bapak terus nih yang kalau misalnya ada event-event atau buka booth selalu Bapak yang ngelayanin langsung ke pembeli? Iya, kadang-kadang memang saya suka langsung atau nanti ada perwakilan saya juga. Wow. Nah pemirsa, sebelum kita bahas lebih banyak lagi nih tentang Batagor 189 ini, tak kenal maka tak sayang ya. Nah sebelumnya aku mau nanya dulu nih, sebenarnya nama dari Batagor 189 ini apa sih Pak makna di balik itu? Ya, sebetulnya bukan hal yang rahasia sih. 189 itu nomor rumah saya, Mbak. Wow, jadi memang terinspirasi dari nomor rumah nih. Iya. Wah, unik banget nih. Nah Pak, aku mau nanya kalau satu porsinya ini kira-kira harganya berapa nih? Jadi yang Mbak pegang sekarang itu adalah satu porsi yang harganya 15.000. 15.000? Iya. Wah, aku pikir malah tadi tuh satu porsinya 25.000 gitu loh Pak. Enggak. Wah, ini murah banget dengan harga yang segitu juga bisa mendapatkan Batagor yang udah packagingnya juga bukan pakai plastik ya Pak. Iya. Wah, kalau dari Batagor 189 ini boleh diceritain nggak kira-kira berdirinya sejak kapan? Terus mungkin sejarahnya seperti apa nih Pak? Iya, jadi Batagor 189 itu kita udah mulai di awal tahun 2023 sebenarnya. Setelah COVID itu kita bikin Batagor, terus juga legalitasnya NIB kita urus waktu itu sudah selesai, terus juga kita daftar ke binaan dinas koperasi, terus baru deh kita urus juga sertifikasi halalnya. Udah oke semua, kita langsung waktu itu coba jualan ke Bali. Nah ini menarik banget nih pemirsa. Jadi waktu awal-awal memasarkan produk ini justru di daerah Bali. Padahal produksinya kan di daerah Bekasi ya Pak. Itu gimana Pak ceritanya bisa sampai ke Bali nih? Iya, jadi setelah kita selesai masalah legalitas, kebetulan kita waktu itu dapat penawaran untuk ikut event jazz di Bali. Nah dari situ kita jualan ikut event itu selama 2 hari dan alhamdulillah responnya bagus banget. Nah respon bagus, akhirnya kita dapat tawaran juga untuk buka cabang di Bali waktu itu. Wah, jadi sempat buka cabang di Bali? Iya, kita sempat buka di Bali. Itu berapa lama tuh buka? Sekarang masih ada nggak cabangnya? Sekarang kita mau fokus ke Cikarang dulu. Oh, berarti di Bali itu berapa lama? Waktu itu di Bali itu sekitar 4 bulan kita buka di mall waktu itu. Wah, itu di mall di Bali. Iya.
Nah itu kan waktu di Bali itu masih awal-awal ya Pak. Iya. Dari Bapak sendiri tuh ada ketakutan tersendiri nggak sih? Apalagi kan baru pertama kali ya, dan itu tuh di daerah Bali gitu. Betul. Gimana Pak? Ya ketakutan pasti ada sih Mbak, karena kan produk kita produk baru. Cuma memang kalau untuk rasa kita udah yakin deh produk kita ini nggak kalah dengan yang lain. Cuman memang waktu itu karena kita baru, kita manajemen kita kurang lah untuk jarak jauh itu yang ternyata nggak semudah itu. Ya itu akhirnya jadi pelajaran juga buat kita. Nah berarti waktu ke Bali itu batagornya ini di frozen? Iya, waktu kita buat atau produksi sana enggak? Kita produksinya di sini Mbak, karena memang beda tahu bahannya. Ya tahu yang ada di Pulau Jawa sama di Bali itu beda. Jadi di sini lebih enak, lebih gurih gitu kan. Nah, kita kirim ke sana, setelah jadi kita langsung kirim ke Bali. Nah, aku penasaran banget nih Pak tentang resepnya nih. Ini tuh resepnya Bapak kulik sendiri atau memang resep turun menurun atau seperti apa Pak? Ya ini sebetulnya ngulik sendiri antara tim dapur kita, istri saya sama tim di dapur. Yang jelas kita harus ada tolak ukurnya. Jadi waktu itu kita sempat riset selama 1 bulan, kita cobain batagor mana yang menurut kita paling enak yang ada di Bandung. Seperti itu. Akhirnya kita dapet yang seperti sekarang. Betul. Jadi memang Bandung itu kan pertama pusat kuliner, dan batagor di sana tuh kalau aku cobain tuh enak-enak banget. Jadi memang Bapak langsung ke sana untuk riset. Iya, betul. Nah, itu prosesnya selama 1 bulan. Sampai akhirnya bisa menemukan rasa yang pas tuh seperti apa Pak? Ya, jadi 1 bulan kita riset, kita bikin yang pas, tapi kan ke lingkungan kita yang di Cikarang ini kan belum tentu. Akhirnya kita tambah lagi, kita bagiin ke tetangga waktu itu Mbak. Kita kasih tetangga-tetangga, pengen lihat komennya apa sih, kurang apa. Akhirnya dapet ibaratnya kita kunci lah resep yang seperti sekarang, terus metodenya, bentuknya seperti sekarang, seperti itu. Wah, jadi memang awalnya itu nyari batagor yang paling enak, terus mungkin dikulik-kulik nih resepnya kayak gimana nih. Kalau waktu itu respon dari tetangga-tetangga sekitar Bapak gimana pas Bapak coba kasih itu ya? Ya awal-awal bilang enak gitu kan, enak Pak, tapi kan ini enaknya enak beneran karena ini kan akhirnya setelah yang 1, kedua, ketiga, barulah yang keempat, yang ketiga itu mereka bilang wah ini udah premium nih gitu kan. Akhirnya ya udah ini aja yang kita ituin. Nah, berarti memang sudah melewati proses trial dan error beberapa kali sampai akhirnya bisa menemukan resep yang ada sekarang ini yang dijual saat ini. Berarti saat ini sudah berapa lama nih? Dari awal bulan bulan awal Februari 2023 sampai sekarang. Juni. Wah, ini udah cukup, sebenarnya masih terbilang baru, tapi ini keren banget nih Pak, udah bisa terkenal, udah cukup viral nih Pak. Nah, kalau produknya sendiri tuh yang dijual ada apa aja sih Pak? Iya, yang jelas kita yang pertama itu batagor itu udah pasti. Terus yang kedua kita ada turunannya, kita punya siomay juga. Terus juga kita ada batagor kuah. Terus ada chicken wing sekarang, sama nasi rempah itu yang kita jual sekarang. Nah, coba dong Pak, kalau untuk pemirsa di rumah nih yang pengen beli, bisa ngehubungin kemana nih Pak? Ya, kalau yang mau beli, penasaran, kita ada Instagram juga sebetulnya, ada akun Instagram, jadi bisa DM kita. Yang kedua bisa nanti di akun Instagram itu ada nomor kontak kita juga sih sebetulnya. Nah, boleh langsung ke nomor yang ada atau kontak di bawah ini ya pemirsa. Baik, ini Pak, kalau untuk produk batagor ini apakah semuanya produksi sendiri di rumah atau seperti apa? Iya, produk batagor ini kita produksi di rumah Mbak. Seperti yang kita nggak mau ini beli dari orang, original buatan kita. Original buatan sendiri ya dari rumah. Nah, kalau untuk bahan bakunya sendiri itu apakah ada distributor atau seperti apa? Sampai saat ini bahan baku kita langsung ngambil ke distributor. Seperti tahu, kita ada distributor kita di Cibitung. Terus juga kalau untuk daging ikan tenggirinya kita ambil dari daerah Bekasi Timur. Kalau untuk sayuran dan sebagainya di pasar-pasar terdekat. Pasar sekitar sini. Mungkin udah ada udah ada toko yang udah jadi langganan Bapak nih ya Pak? Iya. Wah.
aku penasaran nih Pak, sebenarnya apa sih yang membedakan batagor Bapak dengan batagor-batagor yang lainnya nih? Iya, yang membedakan kita adalah pertama kita pasti pakai bahan yang berkualitas. Ikan tenggiri, betul ikan tenggiri, kita juga ngambil yang levelnya premium, kita ambil kualitas yang bagus. Terus yang kedua juga kita bikinnya fresh, jadi kita kalau dari pabrik tahu kita langsung beli, itu kita diamkan dulu selama 1 malam biar agak keras, langsung kita bikin. Itu kan fresh. Yang ketiga selalu kita habiskan nggak lebih dari 2-3 hari, itu udah pasti habis. Oh, berarti memang dipastikan selalu fresh ya untuk dari bahan baku dan semuanya nih. Jadi batagornya kalau yang dibawa ke kebun tuh baru dibikin. Iya, ada yang biasanya baru dibikin atau dibikin kemarin, karena kan batagor harus setengah matang dulu kalau gitu. Jadi pasti masih fresh ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira kenapa sih Pak memilih usaha batagor sebagai usaha yang pengen Bapak geluti? Ya, batagor kan salah satu jenis makanan yang merakyat ya. Jadi semua orang di Indonesia ini siapa sih yang nggak tahu batagor gitu. Dan rasanya asin, orang tuh suka jajanan yang asin gitu. Betul banget, apalagi kalau yang saya tahu, jadi batagor ini salah satu makanan jajanan terenak di dunia nih. Masih jajaran ke-20 besar makanan terenak di dunia. Apalagi memang dari bumbu kacang ini merupakan ciri khas dari jajanan di Indonesia nih. Wah, kira-kira aku boleh nggak nih Pak ngelihat proses produksinya seperti apa? Ya, boleh banget. Kebetulan memang kita hari ini memang mau produksi batagor lagi untuk di event yang besok. Wah, pas banget ya Pak. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan lihat langsung proses produksinya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Ya Pak, kita langsung boleh, Mbak. Lihat-lihat? Ya, silakan. Nah pemirsa, sekarang aku sudah ada di tempat produksi dari Batagor 189. Nah ini lagi proses pembuatan apa nih Pak? Ya, ini lagi proses pembuatan batagor Mbak, tahu khususnya. Karena kita hari ini prepare yang banyak buat besok di Car Free Day Mbak. Wow, berarti memang buka juga di acara-acara Car Free Day ya Pak? Iya, kita kalau di Cikarang itu buka di Botanical sama di Car Free Day di Mekarta. Wah, itu berarti di hari weekend? Iya, weekend. Wah, kalau selain itu kira-kira outletnya atau penjualannya udah kemana aja nih Pak? Kalau outlet kita ada di Ion Mall di Cikarang, kita ada di kantin karyawan. Terus juga kalau di acara-acara biasanya kita sekarang ikut juga I.O. yang di Jakarta, kita di perkantoran khususnya. Terus juga kalau sebelumnya kita juga pernah juga punya outlet di Bali, tapi ya sekarang kita fokus dulu ke Cikarang. Wah, berarti mau fokusin dulu yang ada di Cikarang ini. Berarti kalau sampai saat ini udah ada berapa outlet Pak? Kalau outlet sampai saat ini kita udah ada 3. Udah ada 3, tapi dijual juga secara online? Kalau online kita belum Mbak. Oh, online belum? Wah, bisa juga nih Pak, untuk pemirsa di rumah yang biasanya pesen makanan lewat online, bisa juga nih Bapak jual di online juga nih Pak. Boleh, kedepannya akan kesana sih. Kalau boleh tahu, dalam proses produksi ini kira-kira tahapannya apa aja Pak? Ya, tahapannya setelah tim dapur kita itu belanja bahan, nah, kita udah mulai nih sortir tahunya. Jadi yang jelek-jelek nanti kita pisahin, terus yang bagus kita ambil, kita potong-potong sesuai dengan ukuran standarnya kita. Terus baru kita tambahin bumbu. Di luar itu kita bikin adonan masternya dulu, adonannya baru nanti dicampur sama ikan tenggirinya. Wah, jadi memang memakai bahan dasar yang memang berkualitas. Jadi yang nggak bagus dibuang ya Pak? Ya, yang nggak bagus kita dipisahin. Wah, kalau dalam proses produksi ini kira-kira kesulitannya apa nih Pak? Ya, kesulitannya itu karena sampai sekarang memang tim dapur kita cuma 2. Cuma 2 orang? Ya, ditambah 1 istri saya. Jadi kalau kita produksi banyak, kita agak keteteran. Nah, itu sih, makanya biasanya kalau ada pesanan untuk acara-acara tertentu, kita minta dikasih tahu minimal 1 minggu bagusnya. Tapi paling mepet 3 hari deh, biar kita ada persiapan.
Berarti memang bisa juga dipesan untuk acara-acara tertentu. Betul. Nah, kalau misalnya nih misalnya nih ya Pak, kalau misalnya aku pengen nikah terus pesen somai di sini, kira-kira bisa nggak nih Pak? Iya, bisa banget. Somai batagor kita bisa bikinin. Berarti bisa untuk acara-acara pernikahan dan juga acara-acara ulang tahun gitu mungkin bisa ya Iya, Pak? bisa. Acara apa aja pokoknya bisa nih. Wah, aku boleh lihat nggak nih Pak? Kira-kira kalau dalam sehari ini produksinya berapa banyak nih? Kalau hari ini target kita bikin 120 porsi. 120 porsi untuk yang nanti Car Free Day Iya, itu ya. Car Berarti Free Day. berarti memang produksinya itu fresh ya, nggak Iya. yang disimpan lama gitu. Betul, karena memang kita pengennya fresh. Yang kedua juga kita kan ngikutin standar aturan ya. Jadi Iya. kalau standar higienis BPOM, kalau yang fresh itu maksimum 2 hari 3 hari ya sudah harus habis. 2 hari, 3 Nggak boleh hari. lama-lama ya. Nah, kalau Bapak sendiri ini jualnya memang per porsi atau bisa langsung banyak nggak nih Pak? Soalnya kalau aku sendiri nih di rumah tuh kadang aku suka pengen nyetok yang banyak biar aku tuh bisa nyemilin terus gitu di rumah. Bisa sesuai request dari customer sih. Jadi kalau misalnya mau porsian kita bisa atau mau langsung paketan banyak pun nggak masalah. Kalau paketan banyak berarti itu dijualnya frozen. Iya, tapi frozennya itu kita nggak lebih dari 1 hari kok. Jadi masih tergolong fresh. Masih fresh. Nah, itu kira-kira bisa disimpan di rumahnya berapa lama Pak? Jadi kalau ditaruh di suhu ruangan itu memang umurnya pendek 1 sampai 2 hari. Tapi kalau kita taruh di lemari es, Iya, dibekuin gitu. iya dibekuin tuh bisa 3 hari sampai 1 minggu Mbak maksimal. 3 hari sampai 1 minggu. Iya. Wah, ini pas banget nih. Aku soalnya cukup suka banget ngemil. Jadi kayaknya nanti aku menyetok deh di rumah. Boleh. Nah, kalau untuk saat ini kira-kira karyawannya udah ada berapa nih Pak? Karyawan kita itu sudah ada 5 ya. Ada 5. Ya plus 1 itu tadi istri saya. Ikut terjun juga ya? Iya, kita tim juga. Iya, termasuk Bapak sendiri kalau tadi aku lihat terjun juga ke lapangan nih jualan. Betul. Nah, terakhir nih Pak, aku mau nanya soal omset nih. Kira-kira Pak pemirsa juga penasaran di rumah kira-kira omset per hari atau per bulannya berapa nih Pak? Kita kan setiap gerai kita beda-beda ya. Tapi yang di Ion itu omset kita bisa sampai 30 juta. 30 juta sebulan. Iya. Wah, terus ada lagi nggak omset dari tempat lain? Tempat lain ada di bawah itu sih. Memang di bawah yang tadi yang saya sebutin. Ya. Ya. Kalau Bajar juga beda lagi. Wah, berarti cukup menjanjikan juga apa nanti aku. Nah, kalau misalnya aku nih atau pemirsa di rumah pengen nyoba jadi reseller, kira-kira bisa nggak nih Pak? Bisa, kita terima reseller, tapi yang jelas kita tuh pengen calon reseller itu datang ke tempat kita, cobain dulu nih. Cobain dulu nih biar meyakinkan nih. Biar dia tahu rasanya, kalau memang cocok, ya monggo gitu. Nah, tapi kayaknya aku ngelihat dari ini proses pembuatannya wanginya udah mulai kecium nih, wangi banget nih. Jadi kayaknya rasanya bakalan enak banget ya. Nanti aku pengen nyobain, kira-kira boleh nggak nih Pak? Boleh. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin juga pengen pesan atau nanti yang mau jadi reseller terus main ke sini, boleh nggak nih Pak dikasih tahu alamat lengkapnya dari Batagor 189 ini di mana nih? Iya, saat ini kita di rumah sementara dulu, karena yang tadi rumah kita sedang proses renovasi, Iya. diperbesar. Sekarang ini kita ada di Jalan Puspa 4, nomor 2, lokasinya di klaster Mekarindah, Cikarang Baru, Jawa BK. Wah, itu untuk tempat produksinya. Iya. Dan boleh disebutin lagi nggak outletnya tuh ada di mana aja nih tadi? Ya, outlet kita itu ada di Ion Mall di kantin karyawan, Ion Mall Cikarang. Kita ada di basement, Ya. di situ ada Batagor 189. Terus juga kita ada di Jalan Menjangan Raya, itu ada di depan. Terus juga satu lagi di Hadamas, tapi itu sudah mau pindah? Ya, kita sudah mau pindah. Terus juga untuk hari Minggu kita ada di Car Free Day. Wah, ada di Car Free Day. Wah, kalau nggak salah nih Pak, aku tuh dulu pas lagi mudik terus ngelewatin rest area. Terus kalau nggak salah ya, aku pernah lihat ada Batagor 189, itu punya Bapak berarti? Iya, betul. Oh, berarti pernah juga jualan juga di rest area itu? Iya, itu alhamdulillah dapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM. Kita ditawarin untuk ngisi di rest area kilometer 19. Nah, alhamdulillah waktu itu kita sudah coba dan bagus sih. Wah, iya karena waktu itu tuh
Aku karena udah cukup lama ya, waktu itu aku nyobain ada batagor 189 dan sekarang ternyata alhamdulillah kebetulan bisa ketemu lagi sama Bapak di sini sebagai owner dan juga ngelihat proses produksinya seperti apa nih. Wah, aku boleh lihat nggak nih Pak? Boleh dibuka nggak nih? Yang ini? Ya, oh ini jadi abis dari sini nanti langsung di kayak gini? Atau dari sini dulu baru sini? Ini terpisah sebetulnya Mbak. Jadi kalau yang ini memang ini untuk adonan si batagor. Nah, kalau ini produk turunan dari batagor yang ini. Oh, jadi kalau dari ini nanti dibentuk-bentuk dulu ya Pak, Ya, baru nanti ke sini. Dicampur sama daging ikan tenggirinya. Oh, berarti memang pakai ikan tenggiri asli nih. Iya. Kalau misalnya kayak bahan-bahan bakunya seperti ikan tenggiri dan lain-lainnya itu tuh memang ada distributor khusus atau seperti apa Pak? Saat ini kita ada distributor dari Bekasi Timur, ya, penjual khusus daging ikan frozen. Nah, kita langganan sama dia gitu. Iya. Berarti dari sana langsung Iya, ya. Untuk bahan-bahan yang lainnya bahan-bahan lainnya kita cari sendiri? Dari sini aja sekitaran. Oh, dari sekitar rumah. Kita suka ke pasar tradisional di Tegal Danas. Iya. Atau di pasar yang terdekat pasar Oksi. Berarti memang dari Bapak sendiri tuh langsung ke pasarnya ya. Biasanya ada beberapa bisnis tuh yang memang mereka tuh punya distributor khusus yang sudah menyediakan semua bahan-bahan bakunya gitu ya. Betul, ada juga yang gitu. Wah, ya cukup menarik. Nah, Pak, nanti mungkin aku pengen ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi nih sama Bapak. Iya. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di bisnis Anda. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bisnis Anda. Nah, jadi tadi setelah proses produksi ya Pak, ini lanjut ke proses penggorengan nih. Penggorengan ya. Wah, aku boleh ini nggak nih, cobain ngegoreng? Oh iya, boleh. Yang mana nih? Caranya gimana Pak? Ini langsung bawahin. Wah, ini apa nih? Ada tahu ya Pak? Ini batagor tahunya. Digoreng, nanti kalau warnanya udah mulai agak bilangnya brown ya. Udah mulai kecoklatan, keemasan nih. Betul. Itu udah bisa diangkat. Nah, kira-kira prosesnya berapa lama untuk penggorengannya? Estimasi sekitar 2 menit lah. 2 menit ya, enggak terlalu. Nah, aku mau nyoba ini ada pangsitnya juga ya Pak. Betul, Mbak. Ini gimana Pak? Ya, jadi ini pangsitnya. Jadi untuk satu porsinya itu pangsitnya 2 aja. Oh iya. Aku coba masukin ya Pak. Masukin apa? Iya. Oke. Nah. Oke, ini digoreng kurang lebih selama 2-3 menit. Iya. Karena sebelumnya memang dia udah setengah matang. Jadi tinggal bikin kriuk-kriuknya aja ya, sampai kecoklatan. Nah, ini yang ada yang udah jadinya, aku mau coba plating juga, boleh nggak nih Pak? Boleh Mbak, silahkan. Ya, gimana nih? Aku ambilin biar lebih dekat. Ya, Ups. Nah, ini diambil. Nah, si pangsitnya masukkan 2. Aku ambil semuanya dulu aja kali. Boleh, silakan. Sama tahunya 1. Iya. Oke, terus selanjutnya Selanjutnya dipotong. Dipotong. Sambil ya. Nih. Hati-hati. Oke. Ya, wow. Tahunya dipotong juga nggak? Ya, dipotong Jadi 2. 2 bagian aja, nggak apa-apa. Wah, Oke. gimana Pak? Bagus nggak potongannya? Ya udah keren lah. Oke, ini lanjut ke plating ya. Iya, betul. Ini dimasukin aja ke sini. Ya, dimasukin. Setelah itu Setelah itu disiram pakai bumbunya. Iya, bumbu kacangnya. Oke. Biasanya kadang ada yang minta banyak. Dibanyakin. Kacangnya. Soalnya emang bumbu kacang tuh enak banget ya Pak. Aku juga suka bumbu kacang nih segini. Ya, bebas. Oke. Nah, Kalau udah, baru di sini ada kecap, ada saus.
sama ada jeruk limau. Aku campurin semuanya ya. Oh ini apa nih Pak? Ya itu saus. Itu saus tomat yang tadi. Yang ini saus sambalnya. Dan yang ini kecap. Sama kecap ya. Dibuka dulu. Boleh? Maaf Pak. Ya. Oke. Terus sama perasan jeruk limau. Sama itu yang, perasan. Wah ini yang bikin segernya nih ya Pak, pakai ya, ini. Betul, itu yang ngebedain sebetulnya. Kalau aku pakai jeruk Bali kira-kira bisa nggak Pak? Jeruk Bali, ya, jadinya rujak Mbak. Kegedean ya Pak, nggak bisa. Nah ini kayak gini. Ya. Terus langsung diperas diperas. aja. Oh iya iya. Kalau dua-duanya kebanyakan, Iya. rasanya jadi agak asam. Wah ini yang bikin segernya nih ya Pak. Betul. Yang bikin ngingetin, oh ini batagor. Wah ini. Nah ini udah jadi pemirsa, kalau aku mau cobain boleh Pak? Boleh kita? Iya langsung aja kita cobain sambil lanjut ngobrol-ngobrol ya Pak. Ya. Ya. Nah pemirsa, kita lanjut ngobrol lagi nih dengan Pak Rizky. Wah tadi aku udah nyoba goreng sama plating, kira-kira gimana Pak? Udah kelihatan jago belum? Udah kelihatan oke Mbak. Alhamdulillah. Nah sekarang aku mau cobain batagornya nih. Aku cobain dulu ya Pak. Nah ini jadi isinya ada batagor sama ada tahunya. Aku cobain ya. Gimana Mbak? Ini jadi batagornya tuh gurih, terus rasanya rasa ikan tenggirinya tuh benar-benar kerasa banget ya. Iya. Kalau menurut aku ini ratingnya 10/10 nih, enak banget. Pemirsa harus cobain di rumah. Nah kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Aku mau nanya nih, kalau misalnya perizinannya sendiri tuh apakah sudah ada atau seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah kita Batagor 189 itu dari awal kita emang udah kita urus nih perizinannya. Pertama kita NIB kita sudah punya, terus yang kedua kita juga sudah ikut ke Simpum Kabupaten Bekasi. Di situ kita sudah terdaftar juga jadi binaannya Dinas Koperasi dan UMKM. Terus yang ketiga kita juga daftar juga ke Forum UMKM Cikarang Pusat. Wah, jadi memang sudah terdaftar. Boleh diceritain nggak sih Pak, proses perizinannya ini seperti apa? Kalau untuk di sini, yang saya rasain tuh sangat dipermudah sih, karena kita tinggal ngikutin aja instruksi yang ada di forum, dan itu prosesnya cepet kok, karena semua serba online sekarang. Iya. Jadi cuma ya hitungan menit kita udah bisa masuk dan urus perizinannya. Wah, alhamdulillah. Jadi memang prosesnya cukup mudah dan dibantu juga sama pemerintah. Iya. Nah, mau nanya nih Pak, kalau misalnya dari pemerintah sendiri nih, kira-kira ada dukungan seperti apa untuk usaha Bapak? Ya, yang saya rasain itu banyak banget dukungannya untuk pemerintah di Kabupaten Bekasi. Jadi ketika kita sudah terbit NIB, nomor usaha, terus kita dibantu juga tuh dipermudah untuk pembuatan sertifikasi halal. Sertifikasi halalnya. Dan itu terus terang nggak lama, terus yang kedua gratis. Saya senang itu gratis, sudah dibantu banget. Terus yang ketiga kita dibantu juga untuk pelatihan. Jadi alhamdulillah banyak bantuannya dari pemerintah. Oh, jadi memang ada pelatihan-pelatihan juga. Nah, biasanya itu pelatihannya pelatihan seperti apa Pak? Jadi pelatihannya itu yang lebih ke gimana untuk UMKM atau pengusaha yang baru untuk bisa ngitung jualan itu untung atau rugi seperti apa. Oh iya. Terus juga diajar juga cara beriklan, memasarkan produk, terus juga apalagi tuh untuk kita beli bahan dari mana, sama untuk legalitas juga ada juga pelatihannya untuk hak kekayaan intelektual. Oh, berarti memang dari cara perhitungan untung ruginya seperti apa itu udah ada pelatihannya ya dari pemerintah sendiri. Wah, jadi nah kalau yang tadi Bapak cerita sebelumnya pernah ada buka booth di kilometer 19 itu juga dari pemerintah Pak atau seperti apa? Itu kita waktu itu ditawarin dan dapat rekomendasi dari Dinas Koperasi dan UMKM untuk isi di kilometer 19. Terus nanti di sana ada proses filter ya.
filter untuk UMKM mana aja yang bisa masuk, dan itu yang memfilternya pengelolanya. Dan kebetulan kita salah satu dari beberapa yang bisa masuk di sana, alhamdulillah. Wah, berarti memang nggak semua UMKM tuh bisa masuk ke sana ya? Iya. Betul. Iya, awalnya saya kirain siapa aja yang mau jualan di sana tuh bisa, ternyata nggak semuanya bisa. Iya, nggak semuanya. Wah, alhamdulillah. Nah, Pak, kalau boleh ceritain nih ke pemirsa di rumah, kira-kira apa sih Pak suka duka selama menjalani usaha ini? Ya, kalau sebagai pengusaha UMKM, suka dukanya itu yang pertama kita dari yang dukanya dulu ya. Yang dukanya itu ketika produk kita itu belum terlalu dikenal, akhirnya orang masih ragu-ragu untuk beli. Iya. Padahal kita udah all out tuh, kita udah banyak siapin stok. Yang belinya sedikit, itu kan kita agak sedih, tapi ya harus semangat lah, namanya juga pengusaha, ya, mental harus dibangun. Terus yang kedua, khususnya untuk Batagor di Cikarang ini, di Kabupaten Bekasi, kadang-kadang memang kompetitor kita adalah Batagor dari penjual yang di kaki lima. Iya. Nah, mungkin pembeli itu masih ngerasa, oh ini harga Batagornya sama, padahal punya kita ada beda loh. Dan ketika mereka datang ke kita dengan beli dengan seharga yang di kaki lima, sebetulnya sih yang kita alamin kita terima juga gitu. Kita terima setengahnya kita kasih, suruh mereka cobain. Alhamdulillah setelah mereka cobain enak, mereka balik lagi. Betul, jadi mungkin para konsumen ini pengen buktinya dulu nih, nyobain dulu deh baru enak gitu, baru mulai iya nih ternyata beneran enak nih. Tapi pernah nggak sih Pak ada kayak komentar-komentar negatif mungkin dari tetangga sekitar atau dari konsumen sendiri, pernah ada nggak? Komentar yang kurang bagus lah ya, maksudnya kalau dari tetangga alhamdulillah nggak ada sih, karena kan mereka support. Tapi kalau dari pelanggan kita memang ada beberapa yang komen ke kita, wah ini harganya segini kemahalan nih gitu kan, atau rasanya biasa aja. Tapi jadi kita pisahin juga sih. Kalau yang komen masalah harga itu memang kita akan kasih mereka edukasi lah. Kita coba bandingin dengan yang lain yang sudah terkenal. Terus yang kedua, kalau masalah rasa itu kita memang pasti minta feedback dari mereka seperti itu. Harus jujur lah, kalau emang kurang enak ya kita akan perbaikin lagi gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita ketemu yang kayak gitu justru membangun buat kita. Iya, berarti memang komentar-komentar yang bisa membangun nih Bapak terima, terus mungkin buat perbaikan ke depannya lagi. Betul. Tapi kayaknya yang komentar negatif itu kayak dikit ya Pak. Soalnya tadi kalau aku cobain itu kan rasanya enak banget nih. Jadi kayaknya sedikit nih yang komentar negatif. Ya nggak Pak? Ya, alhamdulillah sedikit sih memang. Alhamdulillah. Nah, yang kalau misalnya yang memotivasi Bapak untuk bisa usaha sampai sejauh ini untuk bangun semua ini kira-kira apa sih Pak? Ya, yang jelas kan usaha, jadi pengusaha itu kan nggak mudah ya. Betul. Yang memotivasi saya ketika teman-teman itu kesulitan di luar sana, kan banyak yang kesulitan cari kerja juga. Terus ada yang mereka bikin usaha gagal. Nah, itu yang bikin motivasi saya harus bisa dong, maksudnya harus bisa bangkit juga. Terus yang kedua, yang motivasiin saya itu lingkungan dan teman-teman, termasuk partner saya yang tadi yang bantu goreng itu kan, dia ngasih kepercayaan juga. Jadi kepercayaan itu harus kita jaga gitu kan. Yang ketiga, yang memotivasi lagi, kalau jualan kita laku dan habis di event itu senangnya luar biasa. Wah, itu kayak menang apa gitu. Betul, jadi semangat lagi ya Pak untuk bisa lebih giat berjualan nih. Nah Pak, kalau untuk Bapak sendiri nih, kira-kira emang udah berjualan ini udah sejak kapan Pak? Kalau jualan, sebetulnya kalau jualan saya mulai dari COVID yang terakhir ya. 2020. 2020, iya 2020 ya. Nah itu COVID terakhir, itu sama juga saya men-challenge diri saya. Waktu itu banyak yang
ngeluh bahwa COVID itu cari kerja susah atau apa. Saya waktu itu saya masih karyawan, Mbak. Berarti awalnya memang karyawan dulu? Iya, saya masih maksudnya karyawan di perusahaan. Terus saya mulai coba usaha roti bakar. Itu yang ngebangun mental saya. Setiap hari saya jualan pas waktu COVID. Diusir juga sama security, ya itulah apa yang ngebangun mental. Sampai akhirnya saya bikin Batagor sama partner saya, Batagor, dan bisa sampai seperti sekarang. itu yang bisa motivasi banget, Pak. Berarti memang sebelum Batagor ini Bapak usaha roti bakar dulu? Iya, roti bakar. Untuk sekarang roti bakar itu masih lanjut atau seperti apa, Pak? Roti bakarnya alhamdulillah masih lanjut, cuma sekarang kita sengaja vakum dulu, karena bulan kemarin kita itu sudah disurvei dari LPPROM MUI Bandung ya. Mereka datang ke sini, mereka ngecek roti bakarnya, menunya apa aja yang mau di sertifikasi halalin. Insya Allah informasi terakhir sih bulan Agustus itu sudah terbit sertifikasi halalnya. Kalau nanti sudah terbit baru saya jualan lagi. Jadi tanggung jawab saya ke masyarakat umum, kalau belum bersertifikat halal nanti dulu deh, saya stop dulu. Betul. Berarti memang setelah usaha roti bakar ini udah mulai stabil, baru mulai berkembang ke Batagor. Iya. Nah, kalau aku lihat tadi kan menu-menu Batagornya banyak nih. Ternyata jualnya itu nggak cuma Batagor aja ya, Pak? Iya, betul. Nah, itu memang dari awal udah banyak menunya seperti itu atau mulai berkembang sesuai permintaan konsumen atau gimana, Pak? Iya, yang jelas sih sesuai perkembangan ya, permintaan konsumen juga. Karena makin kesini kan konsumen itu cari sesuatu yang baru lagi. Nah, makanya kita bikin chicken wings. Waktu itu kita bikin, alhamdulillah diterima. Terus ketika kita masuk ke satu tempat seperti di kantin Aeon, itu kan makan berat semua, Mbak. Dan gimana nih supaya Batagor kita diterima, kita akhirnya bikin juga yang mendampingi itu adalah nasi rempah. Wah. Nah, alhamdulillah nasi rempah itu diterima juga. Wah, jadi untuk sampai saat ini menunya sudah cukup banyak ya, Pak? Iya, alhamdulillah. Baik, nah terakhir nih Pak, motivasi untuk pemirsa di rumah yang mungkin juga ingin memulai usaha, kira-kira apa nih Pak dari Bapak? Iya, jadi yang memotivasi supaya teman-teman itu mau dan memulai, jadi sebenarnya mulai aja dulu sih sebetulnya. Jadi, mulai aja dulu. Kalau udah mulai nanti ketemu jalannya, terus coba juga berkenalan sama teman-teman sesama pengusaha. Jadi nanti dari kenalan itulah kebuka link-link yang baru, terus juga dapat motivasi yang lain juga dari teman-teman pedagang. Jadi ya itu mulai aja, nggak usah takut. Wah, berarti mulai aja dulu pemirsa, baru nanti setelah kita udah berani mulai, baru tuh kebuka jalannya dengan berkenalan dengan rekan sama bisnis. Itu banyak motivasi yang bangun untuk bisnis kita juga. Wah, seru sekali perbincangan kita pada hari ini, tapi sayang sekali perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Nah, untuk pemirsa jangan lupa untuk terus menyaksikan bisnis Anda. Akhir kata, saya Anissa Rahma dan juga di sini ada Pak Rizky. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih aku lanjut makan ya Pak, boleh? Boleh sambil Pak Rizky makan juga, kita makan bareng.